Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom Om, shalom. Shalom. Ya. Malam hari ini teman-teman kita berjumpa lagi di dalam satu persekutuan ya. Satu persekutuan ya. Itu artinya kita di sini tidak ada yang berseteru. Ya saudara ya. Karena Bapa sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Bapa yang ambil inisiatif memperdamaikan dirinya dengan kita melalui Kristus Yesus ya. Kristus Yesus Tuhan kita, penebus juru selamat. Nah, itu artinya kita memiliki Tuhan dengan Dia. Sekalipun katanya apa? Kristus telah mati. Saat waktu kamu masih berseteru dengan Allah, ya. Berseteru dengan Allah itu artinya saudara dan saya memusuhinya di dalam hati dan pikiranmu. Tetapi Dia sudah mati untuk saya dan saudara. Dan itu adalah apa? Pendamaian dengan Allah. Ya, saudara, kita harus bermegah di dalam itu. Ya, Roma 5 ya keseluruhan berbicara mengenai di dalam Kristus, saudara. Ya, saya dan saudara punya jalan masuk oleh iman kepada kasih Allah. Dan itu disebut kasih yang dikaruniakan Allah. Ya, Yohanes 10 ya, Yohanes 6 ya saudara ya, Yohanes 6 ayat 44 dan 65 ya saudara ya, bahwa Bapalah yang mengaruniakan itu saudara ya. Allah adalah kasih, Dialah kasih itu dan Dia karuniakan itu kepada saya dan saudara. Kasih karunia. Roma 5 ayat 2 berkata, di dalam Kristus kita punya jalan masuk kepada kasih karunia. Dan yang sangat menarik saudara, kasih karunia itu dikatakan apa? Di atas kasih karunia itu kita berdiri. Saudara, kalau di atas kasih karunia itu saudara berdiri, kasih karunia di atas atau di bawah? Di bawah pasti ya. Artinya itu adalah dasar ya. Itu adalah pijakan. Itu adalah permulaan saudara ya. Nah, itulah saudara ya, itulah menarik saudara ya, bahwa di atas kasih karunia itu saudara dan saya apa? Berdiri. Bahkan yang menarik saudara, tidak hanya di situ, tetapi satu hari nanti saudara harus dan saya bermegah di atasnya. Untuk apa? Untuk memperoleh kemuliaan ya. Di atas kasih karunia itu saya dan saudara bermegah dalam satu pengharapan akan menerima kemuliaan. Ya. Roma 5 ayat 5 katakan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan ya. Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan. Nah, saudara bisa bayangkan ya. Jadi kasih karunia itu saudara ya sudah dicurahkan ya di dalam saya dan saudara ya. Sehingga pengharapan itu tidak mengecewakan ya. Karena apa? Karena kasih karunia itu sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Bapa buat jaminan ya. Ya, buat jaminan untuk saya dan saudara melalui Roh Kudus ya. Dan saudara di atasnya itulah kita bermegah katanya ya. Ayat 11 katakan bahwa dan bukan hanya itu saja ya, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu saya dan saudara terhisap ya di dalam kerajaan Kristus. Ya, si jahat tidak dapat menjamahnya. Wah, keren nggak saudara? Ya, 1 Yohanes 5. Ya, saudara dilahirkan kembali. Reborn. Ya, reborn. Ya, bukan rebonding ya saudara. Reborn saudara, lahir kembali. Ya, ya. Saudara lahir kembali. Ya, yang lahir dari Allah. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Kenapa saudara? Karena saudara dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Penguasa ya, kerajaan angkasa ini tidak punya andil, tidak punya intervensi, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa atas diri saya dan saudara. Ya, itu adalah apa ya? Itu adalah privilege yang luar biasa. Privilege yang luar biasa. Ya. Itu adalah privilege yang luar biasa. Ya.
engkau memiliki kemerdekaan, dan dengan kemerdekaan itu engkau dan saya dapat apa? Dapat memiliki kebebasan untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk bertumbuh, ya, untuk bertumbuh di dalam iman kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara ya. Jadi apa urusan, saudara? Apa urusan saya dan saudara ya di dalam kerajaan Kristus setelah menerima kasih karunia? Apa, saudara? Bermegah ya untuk satu pengharapan akan menerima kemuliaan. Itu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi gambaran mengenai hal itu. Kita diberikan satu gambaran ya mengenai kemuliaan itu sebenarnya ya. Karena Allah itu mengasihi engkau dan saya. Allah itu mengasihi engkau dan saya. Dia tahu persis gitu ya. Dia tahu persis ya sejauh mana engkau dapat menjelajahi ya akan kebenaran itu. Dia tahu persis. Sehingga Roh Kudus itu dikaruniakan kepadamu ya, supaya apa, saudara? Supaya engkau dapat pengharapan itu tidak sia-sia. Kita berharap ya, saudara, pernah saudara di PHP? Ya. Ini ada yang senyum. Ya, mungkin pernah PHP ya. Harapan kok apa namanya? PHP itu? Harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Waduh, ya. Jadi ada harapan yang palsu. Dikatakan di Roma 5 ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, bagaimana supaya itu tidak mengecewakan? Bagaimana supaya itu tidak mengecewakan? Yesus Kristus sendiri, saudara, itu memberikan kepada kita satu apa? Satu ilustrasi, dan kemudian dia kerjakan ilustrasi itu. Dan yang menarik nih ya, saudara, bagaimana kejadiannya? Nah, saudara dan saya pasti kemudian ingin tahu kan? Karena kejadiannya ini pasti setidaknya merupakan apa? Metafora hidup yang dapat kita kemudian pasti apa? Pasti tidak punya jalan lain. Pasti apa? Pasti ikut. Pasti ikut. Kita nggak punya jalan, tidak punya teladan yang lain kan yang kita bisa ikuti. Nah, saudara, Matius 16 bicara mengenai kali pertama Kristus menceritakan mengenai penderitaan yang harus dilewatinya. Jadi menariknya Matius 16 di perikop terakhir itu temanya penderitaan pertama yang harus dijalani Yesus. Yang menarik itu kalimat berikutnya, dan syarat-syarat mengikut Dia. Digabung lagi itu, saudara. Ini penderitaan pertama dan kemudian syarat-syarat mengikut Dia. Kira-kira saudara nangkap nggak sesuatu dari situ? Saya menangkap begini, saudara, bahwa kalau mau mengikut Dia, ya menderita seperti Dia. Waduh, ya mari kita coba meminta Tuhan, gitu ya. Roh Allah itu ada di dalam kita supaya menyingkapkannya ini kepada kita, bagaimana itu ya dapat kita lewati dan lalui. Bagaimana Tuhan dapat bekerja di dalam kita ya sesuai dengan kebenaran itu. Jadi, saudara, ketika Yesus ya memberitahu ya pertama kali tentang penderitaannya gitu ya dan syarat-syarat mengikut Dia, seketika setelah itu, dan itu ada dalam Injil sinoptik ya, itu kemudian diulang ya di Injil Markus, di Injil Lukas, di Injil Matius mengenai kejadian ini ya. Dan yang menarik tuh begini, kejadiannya itu bermula dari ketika Ia berdoa. Jadi setelah Dia memberitahukan pertama kali Dia menderita dan syarat mengikut Dia, gitu ya, masuk ke dalam
keadaan di mana ketika ia berdoa. Saudara, ketika kita berdoa, kira-kira ada dinamika apa yang terjadi ketika kita berdoa? Biasanya saudara berdoa dalam keadaan apa? Sedih, Om. Sedih, ya. Butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Lagi bimbang. Lagi bimbang. Kok satu irama semua ini? Sedih, butuh pertolongan, lagi bimbang. Kerinduan. Kerinduan. Masih seirama loh. Menarik ya, ini menarik. Saya tadi itu ini semuanya benar sekali jawabannya, saudara ya. Tetapi saya tadi hampir kepikiran, ada yang bilang begini, hendak mengucap syukur, gitu kan. Nah, kalau jawabannya itu nggak nyambung dengan yang saya mau cari tahu nih, ya. Tapi puji Tuhan, saudara, benar. Jadi ketika ia berdoa, nyambung kan? Itu dia ketika ia berdoa, ketika Yesus berdoa, itu sesaat setelah ia memberitahu kali pertama akan penderitaannya. Terus ia berdoa. Jadi, saudara jangan kaget di dalam hidup kita. Gitu. Saya mau share itu sebenarnya. Saya mau share itu. Jadi topik ini tuh saya mau share bahwa saya sengaja gitu kan ya, mengangkat Matius 16 bagian terakhir dan Matius 17 gitu ya. Itu karena ini ada sesuatu yang memang orang-orang yang mengikut Yesus kemudian melewati satu keadaan yang serupa gitu ya. Ia datang kepada dia datang ya, berdoa. Dan yang menarik tuh gini, saudara, ia datang, dia pergi ke gunung, dan gunung itu berarti tinggi ya. Ya, gunung itu pasti tinggi ya. Ada ya, gunung pasti tinggi ya. Jadi lebih tinggi dari daratan ya, dataran yang lain kan. Nah, artinya supaya terpisah gitu ya dari keramaian gitu. Dia ingin sendiri. Nah, tadi ya, pada saat sedih, ya kata Andreas, pada saat sedih berdoa. Pada saat bimbang, butuh pertolongan. Jadi Yesus naik ke gunung dan berdoa. Saudara, ketika ia berdoa, jadi dikatakan ketika ia berdoa. Ketika ia sedang berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Rupa wajahnya berubah. Iya, jadi ketika dia berdoa, rupa wajahnya berubah. Ada kemuliaannya. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Di dalam Injil yang lain ya, itu disebutkan seperti ini nih, misalnya dari Matius ya, itu dibilang gini nih, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, ini rupa wajahnya berubah, wajahnya bercahaya. Jadi kalau saudara mau membayangkan berubah gimana, bercahaya seperti matahari. Pernah lihat matahari? Seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Jadi pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Putih bersinar seperti terang. Bapak Ibu, ketika engkau berdoa, ini kan menarik. Ketika saudara berdoa, maka gambaran ya, ketika saudara berdoa, maka ada dimensi ilahi itu yang pasti dapat saudara alami. Dan kemungkinan besar ya, orang lain bisa lihat. Orang bisa lihat. Ya. Ini kalau kita perhatikan ya,
tiba-tiba ya, tiba-tiba tampak dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, yang menarik di sini, saudara ya, adalah ada Musa dan ada Elia. Ya, Musa, ya, Musa hukum Taurat. Ada Elia, nabi, ya. Ada kitab para nabi, ya. Kalau saudara ingat Matius berapa ya? Matius 18 sampai 21 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah, ya. Katanya apa? Terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada Musa dan ada Elia. Kira-kira Musa dan Elia datang dari mana, saudara? Elia kan muncul tuh. Kira-kira Elia datang dari mana? Dari surga. Iya, kan dari surga kan? Karena Elia pernah terangkat ke surga. Kalau Musa? Sama juga dari surga. Kan Musa nggak pernah terangkat ke surga. Firdaus. Tapi apa, saudara? Musa tidak ditemukan Kuburannya. mayatnya kan? Kuburan. Iya, Ya. Nah, ya. Jadi kemungkinan juga dari surga. Ya. Ya, kemungkinan juga dari surga. Nah, saudara tadi Pak Lepri bilang Firdaus. Nah, surga itu, ya, Firdaus itu adalah tingkat, ya, tingkat ketiga dari langit, ya. Nah, surga itu tingkat ketiga dari langit. Nah, Firdaus itu salah satu tingkat kan di dalam surga. Cuman Firdaus belum ada pada saat itu. Firdaus ada pada saat Yesus, ya, sudah Yesus sudah Mati. ya sudah bangkit dari kematian gitu ya. Iya, karena apa? Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, kan? Tapi kan Yesus turun ke dalam dunia orang mati, ke dalam Hades. Jadi kira-kira Yesus suruh ngomong begini ke orang yang ada di penjahat yang di sampingnya. Tunggu sebentar ya. Nanti kalau saya sudah bangkit baru kita langsung kan Firdaus. Nah, saudara, ya. Jadi yang menarik di sini adalah apa? Ada Musa dan Elia juga, ya, yang memberi kesaksian, ya, yang kesaksian mengenai apa? Ini harus jalan ininya, ya. Kesaksian mengenai apa kira-kira? Kematian dan kebangkitan. Enggak, belum mati, Bu. Dia ketemu Yesus. Kerajaan, penderitaan. Enggak, Musa dan Elia ada hadir di situ tuh. Jadi Yesus berdoa, ya pasti Yesus berdoa ini bicara mengenai apa? Pasti mengenai kematiannya. Nah, penderitaan yang dia harus lewati. Penderitaannya di kayu salib. Dia pasti bicara itu kan? Ya. Nah, di sini Musa dan Elia hadir. Ini saudara harus ikutin nih alur ininya nih, ya. Ya. Karena nggak ngikut ini, nah pasti nanti nangkap poinnya tuh. Poinnya itu, saudara, ya,
Berlian tuh tidak sebanyak emas. Saya ngerti kata-kata saya? Berlian tuh nggak sebanyak emas. Jadi, ya gitu. Tapi berlian lebih mulia dari emas, ya. Itu. Nah, ini nanti nih saudara, kalau saudara ikutin ketemu. Nah, baru apa ya? Baru bisa nanti nih ya, baru bisa dapat menikmati bicara lirik-lirik lagu yang berkata, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Harus tahu kenapa nggak ingini dunia ini. Munafik, bohong. Harus ada kebenaran yang benar-benar substitute atau offset, yang benar-benar tukar itu harus ada. Dan kalau itu tidak kuat, wah, jangankan itu saudara ya. Saudara bisa bayangkan Taurat nggak berdaya terhadap daging. Jadi kalau saudara melihat ini seri ke-31 loh. Ya, ini seri ke-31. Tapi ini seri ini, saudara ya, mungkin kalau nggak salah dalam 6 seri sebelumnya udah masuk ke memang bagian inti, yaitu glory, kemuliaan. Jadi kita bisa nyanyi, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Hanya 2 kemungkinan kan statement itu kan. Pertama adalah kita itu tidak seperti apa yang kita katakan gitu. Itu artinya apa? Ya itu namanya apa ya? Ya itu munafik kan, benar nggak? Masih nggak rela gitu, kan gitu kan? Atau yang kedua adalah karena benar-benar paham dan bilang inilah yang menjadi menjadi perjuangan saya, ya. Ini yang menjadi perjuangan saya. Nah, Musa dan Elia datang dari tempat di mana apa? Di mana ada kemuliaan itu. Oke? Ya, poinnya itu ya. Elia dan Musa itu datang dari tempat di mana ada kemuliaan itu. Itu harus benar-benar jadi surga memberi kesaksian gitu ya. Surga memberi kesaksian bahwa kemuliaan itu sungguh nyata itu. Nah, itu Elia dan Musa sebenarnya. Dan tahu nggak saudara? Bukan hanya itu. Ada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Artinya mereka itu siapa? Orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang sedang loh ya. Orang yang sedang apa? Sedang dikuduskan. Sedang dikuduskan. Sedang dibenarkan gitu ya. Sedang dikuduskan dan dibenarkan untuk menjadi orang-orang kudus yang yang akan menerima kemuliaan itu. Jadi lengkap itu peristiwa di atas gunung itu. Ketika Yesus datang kepada Bapa dan ingin dan curhat mengenai apa? Mengenai karya. Ya kan saudara? Jadi dia curhat kepada Bapa mengenai satu karya. Ini karya gitu. Tahu nggak karya apa saudara? Ini karya mengenai the glory gitu. Kemuliaan itu. Jadi tidak ada, saudara, tidak ada perjamuan kawin anak domba itu kalau tidak ada karya Kristus gitu. Tidak ada kemuliaan ya di dalam perjamuan kawin anak domba itu kalau tidak ada karya Kristus. Ya. Nah, sebelum ini dijalani itu Yesus datang kepada Bapa. Ya, sesaat setelah dia memberitahu pertama kali akan penderitaannya. Ya. Di dalam Matius 16 itu dikatakan, yaitu penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang akan membunuhnya. Saudara bisa bayangkan kan? Tadi siapa ya? Ya itu Grace bilang ketika gelisah. Wester bilang ketika minta pertolongan. Dia secara manusia. Ya apa? Tadi siapa?
Andreas bilang ketika dia sedih. Iya, itu semua tuh persis banget tuh. Sedih, gelisah, butuh pertolongan. Kalau saudara ingat, Yesus bilang, kalau boleh, cawan ini lalu. It's not easy stuff. Iya kan? Ya. Nggak mudah memang gitu. Nggak mudah. Ya. Jadi dia dia berdoa, artinya dia datang kepada Bapa. Ya. Dan ini hal yang luar biasa, saudara. Hal yang luar biasa. Ini gambarannya adalah kalau karya keselamatan, kalau karya ini hanya dikaitkan dengan kasih karunia, itu hanya berhenti di sini. Ya, itu hanya berhenti di sini. Ya, karena di atas kasih karunia itu, saudara, setiap orang memiliki apa? Memiliki kesempatan untuk apa? Memiliki kesempatan untuk berbuat baik dan dapat dihakimi loh. Di atas kasih karunia itu orang dapat kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan baik, dan kemudian akhirnya akan dihakimi menurut perbuatannya itu. Nah, coba ikutin saya. Ya. Jadi dengan kasih karunia itu, kalau karya itu terbatas pada kasih karunia saja, maka itu artinya kasih karunia ini memberi orang apa? Kemerdekaan untuk dapat dengan kehendak bebasnya melahirkan perbuatan-perbuatan yang olehnya dia dapat dihakimi menurut perbuatannya itu. Ada kemungkinan untuk dapat hidup di dalam langit baru, bumi baru. Ada kemungkinan. Itulah yang disebut penghakiman tahta putih. Tetapi sesungguhnya, saudara ya, yang Allah mau adalah, di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, di dalam Kristus, saudara apa? Memperoleh seluruhnya. Iya kan? Ingat ya, Efesus 1 ayat 14. Ya. Allah mau di dalam Kristus, yaitu di dalam kasih Allah, saudara dan saya memperoleh seluruhnya. Ya. Nah, bagaimana itu caranya, saudara? Nah, inilah yang kita sebenarnya bahas, bahwa ada model, ada pattern, ya, ada jalan via dolorosa yang mencapai titik kemuliaan itu. Nah, di sini saudara diilustrasikan ya dengan apa ya? Dengan satu hal yang menarik gitu ya, bahwa di atas gunung itu kemuliaan Elia ya dan Musa itu memberikan satu ya gambaran akan kemuliaan itu. Dan Petrus ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus menyaksikannya, ya, menyaksikannya. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, ini adalah sesungguhnya apa? Ini adalah satu penggambaran yang hidup mengenai apa? Kerajaan Kristus. Saudara pernah dengar nggak ayat bahwa dan ada di antara orang ini yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang menjadi raja dalam kerajaannya. Pernah dengar ayat itu? Karena ada orang yang bilang, wih, emang ada orang yang belum mati sampai sekarang? Gitu ya? Yang ada di situ. Nah, sekarang saudara bisa mengerti ini. Ya, yang dimaksudkannya adalah apa? Kerajaannya. Artinya apa? Kerajaan Kristus. Kapan kerajaan Kristus itu? Ya. Nah, ya saudara ya. Jadi ini adalah gambaran kerajaan Kristus, saudara. Suatu penggambaran ya yang hidup mengenai kerajaan Kristus, di mana di dalam kerajaan Kristus itu ada orang-orang yang sudah dikuduskan. Jadi bukan saja mereka menerima kasih karunia di mana Kristus dalam tubuh jasmanianya menempatkan mereka kudus, tak bercacat, tak bercela. Menempatkan loh saudara.
Artinya pelanggarannya tidak diperhitungkan. Mereka diundang masuk, dipanggil masuk di dalam kerajaan Kristus. Tetapi, saudara, di dalam kerajaan Kristus ini, mereka, apa saudara? Mereka harus oleh Roh Kudus, harus dibawa untuk memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka harus apa? Dikuduskan. Mereka harus disucikan. Mereka harus dikuduskan, disucikan. Di dalam apa? Di dalam kerajaan Kristus. Supaya apa, saudara? Jangan sampai Matius 13 ayat 41 itu terjadi. Coba baca Matius 13 ayat 41. Jadi ini sangat penting kan? Memperoleh seluruhnya. Kalau saudara baca kalimat selanjutnya dalam Efesus 1 ayat 14 itu berkata apa? Yaitu apa? Penebusan untuk menjadi milik Allah. Seolah-olah tidak konsisten. Tapi saudara kalau perhatikan, kata penebusan di situ adalah pembebasan. Nah, kata pembebasan ini paralel dengan Roma 8 ya. Roma 8 yaitu pembebasan tubuh. Ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Coba bisa dibaca apa itu tadi? Matius 13 ayat 41. Ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Amin. Saudara bisa lihat itu? Jadi kerajaannya ini itu nanti diselesaikan, saudara, dibersihkan. Nah, sampai kamu memperoleh seluruhnya. Itu artinya apa, saudara? Yaitu penebusan untuk menjadi milik Allah. Nah, Roh Kudus jadi jaminan. Itu Efesus 1 ayat 14 kan. Nah, jadi ada kerajaan Kristus di mana, di mana apa? Di mana ada Roh Allah. Ya, Roh Allah. Makanya dia bilang, Aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu, tapi aku akan mengutus Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang menjamin, jadi jaminan untuk memperoleh apa? Bagian atau apa namanya? Harta atau warisan itu. Ya, harta atau warisan itu. Nah, di dalam kerajaan Kristus. Jadi saudara, ini adalah satu penggambaran, ya, satu ilustrasi mengenai kehidupan dalam kerajaan Kristus, ya, di mana ada kemuliaan yang dinyatakan oleh apa? Oleh Musa dalam Tauratnya, oleh Elia dengan semua kitab para nabi itu, bahwa kemuliaan itu mereka datang bersaksi mengenai Kristus. Kerajaan Kristus ini menjadi tempat bagi roh-roh orang-orang benar, saudara. Roh-roh orang-orang benar yang telah dijadikan menjadi sempurna. Pada akhirnya, supaya apa? Supaya mereka tidak dikeluarkan daripada kerajaan Kristus itu. Sebelum apa? Sebelum perjamuan kawin anak domba itu. Jadi orang-orang yang mati di dalam Kristus tidak akan binasa lagi. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman. Saudara tadi tangkap ya. Kalau kasih karunia ini berhenti, karya Kristus ini berhenti pada kasih karunia, saudara, yang membuat saudara dan saya yang membuat orang-orang yang percaya Kristus ini memiliki kemerdekaan untuk apa? Untuk kemudian berbuah dan kemudian dihakimi menurut perbuatannya. Maka apa, saudara? Maka karya ini itu tidak sempurna, saudara. Tidak sempurna hidup di dalam setiap orang percaya. Itu kenapa Efesus 1 ayat 14 bicara begitu. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Coba boleh baca deh ya, Efesus 1 ayat 14. Karena Efesus 1 ayat 3 ya, ayat 4 udah berkata bahwa apa? Di dalam Dia, di dalam Kristus Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi yang menarik adalah di ayat 14 berkata,
Amin. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi ada kata sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu ada di sini nih, di dalam kerajaan Kristus ini. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi apa itu kan? Apa itu, saudara? Ini jadi digambarkan di sini, ya. Musa dan Elia itu orang-orang istimewa kan, saudara ya? Benar kan? Mereka pernah berpuasa 40 hari, sama seperti Kristus kan? Ada mujizat-mujizat, hal-hal mengagumkan, saudara ya. Elia dibawa ke surga dengan kereta api. Mayat Musa tidak pernah ditemukan, ya. Mungkin mayatnya itu terpelihara untuk apa? Untuk dinyatakan tuh di gunung itu. Ya, katanya di kitab Yudas itu iblis ya memperebutkan dengan malaikat ya, dengan Mikael ya, mayatnya Musa ya. Orang-orang Yahudi sangat menghormati kenangan akan Musa dan Elia ya. Di dalam diri Musa ada Taurat, dalam diri Elia itu representasi kitab para nabi. Mereka apa? Menyaksikan mengenai Kristus. Apanya, saudara? Kemuliaan yang akan datang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik karena apa, saudara? Ya, di dalam kerajaan Kristus ini, saudara ya, itu mungkin saudara bertanya, dari mana Petrus mengetahui bahwa itu Musa dan Elia? Ya. Nah ya. Nah, dari mana Petrus tahu bahwa itu Musa dan Elia? Ketika mereka melihat kemuliaan itu, mereka adalah orang-orang yang apa, saudara? Mencerminkan kemuliaan. Ini akan memberikan kepada kita ya satu hal bahwa di dalam kemuliaan, saudara, orang-orang kudus ini itu saling mengenal. Saling mengenal. Ya. Itu adalah gambarannya, saudara. Ya. Perhatikan ya. Kristus memiliki persekutuan dengan orang-orang yang dimuliakannya. Dia melihat Elia, dia melihat Musa. Ya. Dia berbicara dengan Musa, berbicara dengan Elia. Bahkan dia bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk ke gunung itu berdoa dan juga melihat kemuliaan itu. Ya. Jadi saudara dan saya yang menarik di sini apa, saudara? Jadi bukan orang asing, bukan orang yang tidak kenal siapa-siapa. Ya. Tapi apa? Di dalam kerajaan Kristus, saudara mengenal, saling mengenal. Ya. Orang-orang kudus saling mengenal ya. Jiwa, ya, artinya apa? Pikiran dan perasaan, ya, yang mengasihi Kristus, yang selalu ingin bersamanya, pasti tergerak untuk apa, saudara? Untuk pergi supaya dia bisa berada di mana Kristus itu ada. Ya. Hal ini penting, saudara. Ya. Ketika jiwa kita, ya, ketika kita sungguh-sungguh berkata kita mengasihi Yesus, maka kita pasti punya dorongan untuk tergerak supaya kita ada di mana dia ada, ya. Kita ada di mana dia ada. Seperti apa? Seperti Yesus katakan ya dalam doanya kepada Bapa, supaya mereka ada, ya, supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Nah, kalau saudara lihat ya, apakah betul itu? Iya, ya. Petrus bilang apa, saudara? Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Terus apa yang dia lakukan? Ya. Dia ingin buat kemah, kan? Dia ingin buat kemah. Untuk, katanya apa? Satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan satu untuk engkau. Saking bahagianya, ya, saking mereka itu terpesona dengan kemuliaan itu.
Tapi saudara tahu nggak bahwa sebenarnya Petrus tuh salah kaprah dengan persepsi itu. Maksud hati, saudara, maksud hati ingin maksud hati ingin supaya dia tetap ada di situ. Maksud hati ingin menikmati keadaan itu. Tapi ada yang luput dari pemahamannya. Maksud hati ingin terus mengalami keadaan itu. Tapi ada yang luput dari pemahamannya, saudara. Dia katakan betapa berbahagianya berada di tempat ini. Seolah-olah ingin menyingkir dan menyendiri bersama Kristus. Dan terus bersama dengan Kristus memandang keindahan kemuliaan Kristus itu. Seperti Mazmur 27 ayat 4 yang sering dijadiin lagu kan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, katanya apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, ada lagunya itu kan. Jadi itu keadaan itu tuh di situ tuh. Pemazmur menggambarkannya begitu, ya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 4, ya. Ingin di situ. Dia ingin pergi, saudara ya. Dia ingin pergi dari, ya Petrus sebenarnya ingin pergi dari segala sesuatu, saudara. Ya, bukankah kita ada dalam keadaan-keadaan yang kadang-kadang begitu, saudara? Ya. Ya, dengan lagu itu loh. Dunia ini fana, ya, hampa, ya. Tak ada yang bermakna, kan? Ingin pergi dari situ kan? Gitu. Kita ingin buat kemah di situ. Ya. Nah, saudara, ya, ini semangat untuk terus menikmati, ya, sebenarnya kemuliaan, keindahan, ya, kepuasan di dalam bersama-sama dengan orang-orang kudus yang ada di situ, ya. Orang-orang yang dengan iman memandang keindahan Tuhan di dalam bait-Nya tidak bisa tidak, saudara, pasti merindukan untuk selalu berdiam bersama dengan Tuhan, ya. Petrus menganggap gunung ini merupakan tempat untuk apa? Untuk mengasingkan diri. Ya. Dia pikir konsepnya begitu. Saudara pernah ingat waktu ya itu di Matius 16, saudara ya. Ketika Yesus katakan, aku harus pergi ke Yerusalem. Ya. Dan Petrus bilang apa? Masih ingat, saudara? Petrus bilang apa, saudara? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan di situ Yesus bilang, nyala iblis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Aspek yang kita tangkap dari kemuliaan, ya, yang dinyatakan di atas gunung itu adalah betapa indahnya kemuliaan itu. Kita tidak jauh beda dengan Petrus yang bilang, Tuhan, kami buat kemah engkau di sini dengan satu Ilyas, satu Musa, dan satu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Hal yang benar-benar di luar jangkauan pemahamannya Petrus. Bahkan saudara tahu, saking bahagianya, Petrus nggak ngomong satu juga untuk Yakobus, satu untuk Yohanes, dan satu untuk Ngana, untuk saya. Enggak, saudara. Hebat ya? Hebat nggak? Hebat loh, saudara. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk... Ini kita di dalam hidup sehari itu, ya, begitu, saudara. Ya, saudara ada di dalam Zoom ini, saudara pikir sudah rohani loh. Kita melayani, kita kadang pikir udah rohani. Sampai kita bilang, inilah tempatnya. Itu mirip dengan Petrus. Itu mirip dengan Petrus.
Petrus mau buat kemah di situ. Asalkan saudara ya, karena apa? Ada orang-orang ini saudara. Ya. Bahkan tahu nggak saudara? Ya. Saudara tahu ya, Matius 8 ayat 20 kan? Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi sekalipun demikian, Petrus tetap mau buat kemah di situ. Tetap harus mau ikut, ya, mau ikut Yesus yang ada di situ dalam keadaan itu. Tapi, ya, dalam semangat ini, saudara, dalam semangat seperti itu, ya. Jadi sekarang teman-teman yang mungkin selama ini sangat antusias dengan ku ingin tetap di sini, di baitnya, ku ingin tetap di sini, mendapat satu insight malam hari ini. Harusnya ngomong begini, bawa aku ke sana. Saudara tangkap nggak sesuatu? Gagal paham Petrus, saudara. Maukah engkau aku buat kemah engkau untuk kau di sini, Musa dan Elia? Dalam hati Musa Elia bilang, jangan sekali-kali ngana buat di sini. Kita punya tahta di sana, luar biasa kemuliaan itu. Bisa tangkap saudara? Ya, ku ingin tetap di sini. Kenapa nggak bilang bawa aku ke sana? Saudara tangkap nggak sesuatu? Ini kalau saudara tangkap insight-nya di situ, itulah pengudusan. Itulah dipisahkan dari dunia. Bahkan makanya saya bilang tadi, berlian lebih sedikit dari emas. Karena berlian itu lebih murni, lebih mulia. Saudara. Tuh, ya. Gagal paham Pak Petrus di situ, saudara. Apa perlunya Musa dan Elia dengan kemah-kemah di situ? Mereka pasti memikirkan kemah Allah yang abadi di tanah air surga. Bukan di bumi ini lagi. Amin. Jangan nyaman dengan pelayanan. Jangan nyaman dengan kemuliaan di sini. Jangan nyaman dengan cerminan kemuliaan kasih karunia itu. Jangan nyaman. Karena orang yang berdiri di atas kasih karunia itu boleh menghasilkan perbuatan. Tapi ingat, perbuatan itu dihakimi untuk mendapat hukuman. Tetapi kasih karunia yang berdiri di atas pengharapan akan kekayaan pengharapan panggilan itu, yaitu kemuliaan, itu yang luput dari penghukuman. Dan itu tidak bicara mengenai di sini di bumi ini. Tetapi kemah Allah yang nanti dibentangkan di Yerusalem yang baru. Wahyu 21. Ya. Ada kemah Allah yang dibentangkan di antara umatnya. Amin, saudara. Itulah pembicaraan sesungguhnya Yesus dengan Musa dan Elia. Itu sesungguhnya isi pembicaraan itu. Yaitu kepergiannya ke Yerusalem untuk menderita. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, sebelum dia berdoa, mengadu dalam kesedihan, kegelisahan, rindu pertolongan dari Bapaknya, karena dia harus menempuh jalan Via Dolorosa itu, di sana Musa dan Elia itu hadir. Dan berbicara mengenai topik yang persis sama. I'm going Jerusalem. Ya, supaya apa? Supaya ada karya kasih karunia ini yang membawa setiap orang di dalam pengudusan, ya, di dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, apakah Petrus tampak lupa akan hal itu? Petrus ingin menghindari terjadinya peristiwa penderitaan itu. Kita tidak tahu, ya. Yang mana kira-kira yang waktu itu Petrus bayangkan? Yang pasti dia gagal memahami bahwa apa, saudara? Bahwa tidak di situ tempatnya. Tetapi ada Yerusalem baru.
di mana kemah Allah itu sungguh-sungguh, di sanalah seharusnya menjadi tujuan, ya, menjadi akhir dari perjalanan itu. Perhatikan saudara, ya. Ada kecenderungan di dalam diri orang-orang baik, orang-orang yang ikut Yesus, orang-orang percaya, untuk berharap memperoleh mahkota tanpa salib. Yes. Ya. Ada kecenderungan orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu untuk menerima mahkota tanpa kekudusan. Yes or yes. Ngeri, saudara. Kalau saudara tangkap ini, saudara bisa menemukan kemuliaan yang semakin besar. Bisa menemukan kekayaan kemuliaan itu. Dan itu bukan tingkat yang biasa. Pasti tingkatnya adalah tingkat Bukit Sion. Tingkatannya adalah tingkat kota kudus, kota Allah. Perhatikan, ada kecenderungan di dalam diri orang-orang yang sudah menerima kasih karunia untuk berharap memperoleh mahkota tanpa memikul salib, memperoleh mahkota tanpa kekudusan. Petrus ingin menggenggam hadiah itu, saudara, padahal ia belum mengakhiri pertandingan atau mencapai garis akhir. Kenapa tuh, saudara? Kalau saudara lihat di Matius 20 ayat 21, itu yang ibu Yakobus dan Yohanes bilang, anakku ini satu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sampai Yesus bilang, kamu harus minum cawan yang harus, ya. Dia nggak tahu harganya, kan? Saudara, kita tidak akan mencapai tujuan kita apabila kita mencari surga di bumi ini. Saya ulang, ya. Kita tidak akan mencapai tujuan yang sejati kalau kita mencari surga di bumi ini. Kalau kita mencari mahkota tanpa memikul salib. Kalau kita cari mahkota tanpa kekudusan. Bagi orang-orang asing, ya, atau para peziarah, ya, demikianlah kita semua seperti itu di bumi ini. Kita ini musafir, kan? Sebaik apapun keadaan kita, sebaik apapun, seberuntung apapun keadaan saya dan saudara, tidaklah baik untuk berbicara mengenai hal mendirikan kediaman kita itu di bumi ini. Ingat, ya, ingat kebenaran ini. Ketika Petrus bilang, maukah engkau kami dirikan kemah di sini? Mungkin di dalam hati Elia bilang, ngana tidak tahu roti surga yang ada di sana. Kamu, aku sudah lihat kemuliaan itu. Semewah apapun dunia ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Ya, saudara, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Orang-orang kudus tidak perlu, ya, dibuatkan tenda di bumi ini. Elia tidak perlu, Musa tidak perlu. Karena mereka sudah punya tahta megah di surga. Mereka lebih suka bilang, bawa aku pulang ke sana. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Perhatikan, apapun kemah yang hendak kita dirikan bagi kita sendiri di dunia ini, saudara, ingat, kita harus selalu ingat bahwa bukan agenda hidup kita lagi, melainkan harus agenda Kristus. Saudara, untuk, ya, paradigma seperti Petrus ini, ya, saudara bisa lihat, nggak ada jawaban, ya, di perikop itu. Nggak ada, kan? Elia nggak jawab, Musa nggak jawab, Yesus juga nggak jawab. Kan pertanyaannya apa? Maukah engkau? Tidak ada jawaban. Tapi saudara tahu, ceritanya, ya, itu menjawab. Ketika mereka buka mata, kemuliaan itu hilang. Saudara, mereka mendapat jawaban. Orang-orang yang terlalu mengharap-harapkan hal-hal yang berlebihan di dunia ini akan segera disadarkan. Ketika kita berkata,
saudara apa tadi? Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Itu tuh akan disadarkan. Petrus sadar ketika dia buka mata, kemuliaan itu hilang. Hilang. Hanya Yesus tinggal sendiri. Sinar itu juga hilang, cahaya itu hilang. Dia disadarkan, saudara, bahwa apa? Pengalaman yang mereka alami di situ itu sementara. Di bumi ini, saudara, itu sementara. Kemuliaan itu jadi pudar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika dalam kemuliaan pun, ya, ada hal yang menarik di situ, saudara. Yesus bersedia untuk berbicara mengenai kematian dan penderitaannya. Untuk mengajar kepada kita bahwa merenungkan kematian sebagai kepergian kita dari dunia ini ke dunia yang lain, itu harus menjadi perkara yang serius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran kita malam hari ini, ya, kita bisa tangkap satu hal, kan, ya, bahwa di dalam kemuliaan yang sebesar itu pun, Elia, Musa, ada Kristus. Tapi kadang kita salah tangkap. Kita ingin mahkota tanpa pikul salib. Kita ingin mahkota tanpa kekudusan. Seolah kasih karunia itu selesai. Efesus 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 13 katakan, sampai kamu memperoleh seluruhnya. Kemuliaan itu, saudara, itu terpancar dari kasih karunia, betul. Tetapi kasih karunia tetapi kemuliaan di dalam kasih karunia seperti itu, saudara, pudar, hilang, saudara. Hilang. Sampai saudara apa? Sampai saudara dapat memperoleh seluruhnya. Yaitu ketika apa? Ketika saudara dan saya masuk ke dalam apa? Masuk dalam pengudusan. Masuk dalam pengudusan. Masuk dalam apa? Masuk di dalam pimpinan Roh Kudus untuk menyucikan saya dan saudara sampai saudara memperoleh seluruhnya. Inilah yang disebut kekayaan kemuliaan. Inilah yang disebut saudara diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Itu artinya saudara masuk ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahkan harus kita lakukan di dalam hidup ini, saudara, ya, bahwa di sini, ya, kita tidak punya tempat tinggal, saudara, ya. Kita tidak punya tempat tinggal. Ibrani 13 ayat 14 berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, ya. Kita harus mencari di dalam Kristus perhentian itu. Dan tempat tinggal yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita itu. Ada satu tempat, ya, ada satu tanah air di mana kesanalah sesungguhnya kita harus melabuhkan pengharapan kita. Kemuliaan, di mana kemuliaan itu, saudara, itu akan menjadi sempurna, ya, yaitu ketika Kristus menyatakan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita, ya, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang-orang kudus seharusnya tidak mengharapkan kemah di bumi ini, ya. Tetapi orang-orang yang mau masuk ke dalam pengudusan dirinya, sampai satu hari nanti dia sungguh-sungguh dapat menerima kemah yang abadi itu, ya. Di dunia ini kita kehilangan banyak penghiburan duniawi dan harus menghadapi segala macam penderitaan. Bahkan harus menjalani kehidupan yang lebih berat daripada orang lain dalam hidup ini. Saudara bisa alami, saudara bisa rasakan itu, kan?
Jadi bukankah tidak masuk akal bagi orang percaya kalau tidak memiliki pengharapan yang lebih baik dari itu, yaitu pengharapan hidup dalam kemuliaan. Ya, karena di sini, saudara kehilangan banyak ya penghiburan duniawi. Ya, saudara memilih untuk hidup tidak duniawi. Tidak serupa dengan dunia. Jadi, tidakkah masuk akal kalau saudara dan saya memang harus mengharapkan satu pengharapan yang tidak di sini, tapi pengharapan hidup dalam kemuliaan. Bagi orang percaya, saudara, segala kesenangan dunia ini menjadi sangat fana, ya. Hambar, saudara, ya. Dan sebaliknya kesenangan rohania dan kesenangan surgawi itulah yang kita harus dambakan. Kita harus cari. Jadi betapa malangnya orang-orang, ya. Ya, jika ia harus mati bagi segala kesenangan duniawi dan sesudah itu tidak dapat mengharapkan apapun yang lebih baik. Pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya sedikit Yesus katakan, murid-murid yang bertanya, sedikit sajakah yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Saya mengerti, saudara, ya, mengenai pertanyaan itu ketika melihat ya peristiwa ini, ya. Ada banyak hal yang ya, bahkan kemuliaan dunia ini, di dunia sementara ini juga membawa kita melekat dan terobsesi di sini. Ya, kita kadang ya menikmati ya tenggelam di situ, saudara, ya. Tenggelam di situ. Ya, tenggelam dan stuck, saudara, ya, di mana kita menikmati kasih karunia itu sebagai apa? Sebagai kemuliaan. Dan kita katakan, ku ingin tetap di sini. Harusnya kita bilang, bawa aku ke sana. Semoga saudara menerima sesuatu dari sesuatu yang sangat ya sangat mulia itu, dan memang jendelanya itu sangat tipis. Tetapi izinkan saya sampaikan satu kalimat penutup ini, saudara. Roma 8 ayat 1 katakan, dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang hidup tidak menuruti daging, tapi hidup menurut roh. Di sanalah perbedaan itu, saudara. Kita pasti ya terus-menerus untuk apa? Untuk berjuang, mempertaruhkan, memperkarakan ini dalam hidup kita. Mahkota sering kita cari tanpa mau memikul salib. Mahkota sering kita inginkan tanpa mau masuk dalam kekudusan hidup. Padahal itulah jalan satu-satunya untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus. Dimurnikan, dipisahkan dari dunia ini. Untuk hidup menurut roh. Artinya di sanalah kita dibawa pada serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Efesus 1 ayat 14 kemudian bilang di situ apa, saudara? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kamu memperoleh seluruhnya. Yaitu apa, saudara? Kekayaan kemuliaan itu serupa dengan gambarnya. Ya, yaitu penebusan sampai kamu menjadi milik Allah. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu itu adalah Engkau karuniakan kepada kami. Dan itu menjadi dasar untuk kami berdiri dan bermegah di atasnya. Tetapi Engkau tidak inginkan kami untuk bangun kemah,
untuk punya mahkota tanpa pikul salib, untuk punya mahkota tanpa kekudusan. Karena ini yang kami tahu, Engkau tidak izinkan satupun yang najis, yang tidak suci, tidak kudus, untuk masuk ke dalam tempat kudus-Mu, yaitu tahta-Mu yang mulia, di mana Kristus Putra Tunggal-Mu juga bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur karena ada Roh Allah yang hidup, yang membawa kami menjadi jaminan untuk memperoleh harta dan warisan itu sesungguhnya, yaitu Tuhan ini, yaitu sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami bawa kepadamu, karena kami percaya di dalamnya itulah kami dapat sungguh-sungguh menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus satu hari nanti di dalam pesta perkawinan itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, sama dengan saya katakan Amin. 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 Saudara diberkati.